Halo, nama saya Kalista Tamrin dari kelas 8C SMP Kristen Kanaan Banjarmasin. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses terbentuknya Sumpah Pemuda. Perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Kaum terpelajar mendirikan organisasi-organisasi sebagai media perjuangan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Organisasi-organisasi tersebut adalah Trikoro-Darmo. Organisasi Trikoro-Darmo didirikan pada 9 Maret 1915 di Jakarta atas inisiatif para pemuda yaitu Satiman, Kadarman, dan Sunardi. Trikoro-Darmo berarti 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Pada 1918, Trikoro-Darmo berganti nama menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa. Yang kedua adalah Jong Sumatera Nenbon. Jong Sumatera Nenbon didirikan pada 9 Desember 1917 di Gedung Stovia, Jakarta. Organisasi ini didirikan oleh para pemuda pelajar yang berasal dari Pulau Sumatera. Tokoh-tokoh Jong Sumatera Nenbon antara lain Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdir Djohad. Yang ketiga adalah Jong Minahasa Bon. Pada 1918, pemuda-pemuda Minahasa dari Sulawesi Utara mendirikan Perkumpulan Pemuda Minahasa yang diberi nama Jong Minahasa Bon. Tokoh Minahasa pada organisasi ini adalah Gr. Panto. Yang keempat adalah Jong Celebes. Jong Celebes adalah organisasi pemuda yang menghimpun para pemuda pelajar yang berasal dari Sebeles atau Pulau Sulawesi. Tokoh-tokoh dalam organisasi ini adalah Arnold Monotutu, Waworuntu, dan Magdalena Mokoginta. Selain keempat organisasi tersebut, muncul organisasi kepemudaan seperti Jong Ambon, Jong Borneo atau Kalimantan, Jong Bataksbon, Pemuda Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, dan Sekar Rukun. Selanjutnya adalah Kongres Pemuda 1. Pada 30 April sampai 2 Mei 1926, diadakan rapat besar di Jakarta yang dinamai Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 tersebut bertujuan untuk menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda sebagai dasar persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas. Tujuan Kongres Pemuda 1 secara khusus sebagai berikut. A. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. B. Mempererat hubungan semua perkumpulan pemuda. Dan C. Mengatasi kepentingan suku-suku bangsa, bahasa, dan agama. Kongres Pemuda 1 belum dapat menghasilkan suatu keputusan yang dapat mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia secara nasional. Oleh karena itu, setelah Kongres Pemuda 1 berakhir, berkembang usulan agar dilakukannya penggabungan berbagai organisasi pemuda yang ada. Akhirnya, pada 15 Agustus 1926, dibentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI sebagai organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia yang menjadi penggagas diselenggarakannya Kongres Pemuda II. Selanjutnya ada Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Atas inisiatif PPPI, Kongres Pemuda II dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 rapat. Rapat pertama. Rapat pertama diselenggarakan pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongendengen Bon atau KJB di Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap Kongres Pemuda II dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua. Rapat kedua diselenggarakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung US Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Mangun Sarkoro, menyatakan bahwa anak harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga. Rapat ketiga diselenggarakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesische Clubhuis Kramat.
Pada rapat tersebut, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramalan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Weijs Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Para pemuda yang hadir, rumusan tersebut diucapkan sebagai sumpah setia. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda. Istilah Sumpah Pemuda tidak serta-merta muncul dalam putusan Kongres tersebut. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada secarik kertas yang kemudian diserahkan kepada Sugondo ketika Mr. Sunario berpidato pada sesi terakhir Kongres. Rumusan tersebut kemudian disetujui dan diteruskan untuk dibacakan. Pada awalnya, Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo, kemudian dijelaskan oleh Muhammad Yamin. Sekian dari saya, terima kasih.